Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun kujur, sukuh tamu, si pisang ambon. Ada nggak saya? Yang jawab salam, moga panjang umur, bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Amin. Daun salam, daun kunyit, kue bolu di atas loyang. Yang jawab salam, mudah-mudahan banyak duit. Amin. Oh, ibu-ibu yang buat ambil. Yang jawab salam, mudah-mudahan banyak duit. Amin atuh. Buat beli baju ke tanah abang. Amin ya robbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang saya hormati, mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah baik dunia maupun akhirat. Amin. Para alimul ulama wal asatid, para hujjah, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, Ketua DKM Masjid An-Nur, Bapak Sukidi beserta jajaran, juga yang mulia guru-guru kita, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Kusnadi, Bapak Ustadz Supriyadi, Bapak Ustadz Izma, dan para ustadz, sekalipun saya tidak sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Juga para ketua DKM yang hadir, baik dari Al-Ihsan, Akidal Kiram, Bapak Ustadz Fahri yang saya hormati, juga dari Al-Istiqomah ya Pak ya, sama yang saya hormati, juga ibu-ibu yang duduk di sana,
sama yang saya hormati Ketua RW yang punya wilayah, juga Bapak Ketua RT yang hadir sekalipun tidak saya sebut satu persatu. Alhamdulillah kita berbahagia pada malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir di tempat yang mulia ini di Masjid An-Nur dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita hadir duduk di tempat ini senantiasa mendapatkan limpahan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dan kelak mudah-mudahan menjadi saksi kebaikan kita di yaumil qiyamah. Amin ya robbal. Sholawat dan iring salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikut dan umumnya kita semua selaku umatnya yang istiqamah di dalam syariatnya. Insya Allah kita semua termasuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapat syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, Ibu cinta sama Nabi? Ibu cinta sama Nabi? Ada satu riwayat. Dulu nih pada zaman Nabi Musa, bapak-bapak, ada orang mati. Orang mati, begitu mati wajahnya drastis berubah jadi monyet. Jadi apa? Jadi hitam. Jadi monyet. Ini sebenarnya bentar baju saya buka ini. Halo, ya, lanjutkan. Wajahnya berubah jadi monyet hitam, sehingga keluarga ini malu. Setiap ada yang datang nelayan, wajahnya ditutup oleh keluarganya, tidak berani buka karena dianggap aib. Ini terjadi pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Si anaknya itu berdoa kepada Allah, ya Allah, apa dosa yang dilakukan oleh orang tua saya kok begini endingnya, begini akhirnya, ketika mati wajahnya menjadi monyet. Usul punya usul, cari punya cari, rupanya ini si orang tua yang mati tadi kerjaannya waktu hidup minjemin duit 100.000, ulangin 150.000. Minjemin 200.000, ulangin 250.000. Kumpulin orang-orang, dikumpulin pada duduk rame-rame. Apa namanya itu? Saya nggak ngomong, Pak. Ini terusin jangan situ. Lanjut jangan. Lanjut ya. Jadi monyet. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, barangkali ada kebaikan yang dilakukan oleh orang tua saya selagi hidup. Tolong tampakkan, tolong ampuni orang tua saya yang mati berubah wajahnya menjadi monyet. Satu hari si anak ini kelelahan. Si anak ini bermimpi didatangi oleh seorang laki-laki yang tampan, rupawan, yang tampan tidak ada tandingnya. Cahaya matahari pun terkalahkan dengan sinar wajah yang sangat luar biasa. Orang tadi menghampiri si anak tadi dalam mimpi sambil berkata, ya anak fulan bin fulan, wajah ayahmu yang berubah menjadi monyet akan kembali seperti sedia kala. Diusap itu wajah ayahnya di dalam mimpi anak tadi oleh laki-laki
yang bersinar wajahnya, yang luar biasa indahnya, maka anak itu terbangun. Ketika anak tadi terbangun, dibukalah itu wajah ayahnya yang tadinya berubah menjadi monyet, seketika kembali lagi berwujud seperti manusia. Kembali berwujud seperti manusia. Anak tadi keheranan, memangnya ini ayah saya apa keistimewaannya? Ditanya satu ketemu. Ternyata para jamaah rahimakumullah, si orang tua tadi ketika hidup dia pernah membaca kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat disebut ada nama Muhammad, sebab nama Muhammad itu sebelum ada alam ini Muhammad nurnya sudah ada di dalam kitab Taurat, ada di dalam kitab Zabur, ada di dalam kitab Injil, terlebih-lebih di dalam Al-Qur'anul. Begitu ada nama Nabi Muhammad, timbul kecintaan, timbul rasa kagum, siapa ini Muhammad? Dia mengucapkan semoga Allah memberikan sholawat kepada orang yang bernama Muhammad yang tertera di dalam kitab Taurat. Satu kali membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW mampu merubah wajahnya yang tadinya jadi monyet kembali menjadi manusia. Itu umat Nabi Musa jauh sebelum ada Nabi Muhammad, apalagi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fakaduri. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fakaduri. Anta iksiru wa qawli, anta misbahus suduri. Engkau sang kekasihnya umat, engkaulah teladannya umat. Padamu kami berharap, engkaulah yang punya syafaat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbayang yaumil hisab, kami harus bertanggung jawab. Terbayang alam akhirat, karena hidup penuh maksiat. Tolong kami ya Muhammad
senantiasa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak mau masuk surga, Pak? Ibu mau masuk surga, Bu? Mau masuk surga? Insya Allah. Ada pantun begini. Jarum purut di dalam peti. Peti dibuat sehari 3. Kalau hidup rajin mengaji, nantikan mati masuklah surga. Amin ya Rabbal Alamin. Buat apa berwajah tampan? Buat apa membeli papan? Kalaulah tidak dengan gergaji. Buatlah apa berwajah tampan. Kalaulah tidak pandai mengaji. Setuju gak? Setuju gak, Bu? Setuju ya? Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, saya izin boleh berdiri gak nih? Boleh. Enggak. Bapak Ibu rahimakumullah, mohon maaf tidak menggurui. Cuman pegal Pak Ustaz kalau sambil berdiri enak. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita berbicara Isra Mi'raj, jadi Isra Mi'raj ini adalah satu peristiwa yang sangat luar biasa, yang tidak bisa diukur dengan ilmu pengetahuan apapun, kecuali yang bisa mengukur adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Isra Mi'raj ini dari mulai Isra sampai Mi'raj, di dalamnya adalah merupakan satu gambaran, satu ilustrasi tentang kehidupan umat di masa Rasul, masa kini dan masa yang akan datang. Itu tergambar di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam Al-Quran ayatnya linuriyahu min ayatina. Untuk Allah tampakkan, untuk Allah perlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Yuk kita bayangkan satu persatu. Mana tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di dalam satu peristiwa yang disebut dengan Isra Mi'raj? Bapak Ibu rahimahullah. Yang pertama, ketika Nabi berangkat Isra Mi'raj dari Masjidil Haram di kota Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, yang sekarang tetap menjadi konflik orang-orang Israel di Palestina di sana, itu hanya dilakukan sepertiga malam saja, tidak sampai 1 malam. Ini sesuatu yang di luar akal manusia. Kemudian di dalam perjalanan Isra Mi'raj ini banyak fenomena, banyak peristiwa yang ditampakkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril itu menceritakan satu persatu tentang fenomena, tentang peristiwa yang diperlihatkan kepada Rasul ketika Rasul melakukan Isra. Kita bicara Isra. Apa itu Ibu yang pertama kali dilihat oleh Rasul pertama Isra? Ketika Rasul berjalan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa pertama ini Rasul melihat sebuah fenomena yang sangat luar biasa. Apa itu? Yang paling pertama disaksikan oleh Rasul ketika Isra Mi'raj itu,
Ketika Isra itu Rasul dipanggil-panggil, Rasul dirayu oleh siapa? Oleh seorang perempuan tua, nenek-nenek. Punten kalau ada nenek-nenek. Dipanggil, dirayu oleh nenek-nenek dengan pakaian yang sangat luar biasa indah, yang pakaian yang sangat luar biasa mewah. Padahal perempuan itu adalah nenek. Perempuan itu adalah nenek. Ya Muhammad, tahan, wahai Muhammad, kesini, wahai Muhammad, kesini. Berhenti sebentar. Rasul tidak berhenti. Jalan lagi Rasul, ketemu dengan peristiwa yang kedua. Ada orang, Rasul melihat lidahnya menjulur, digunting lagi, menjulur lagi, digunting lagi, menjulur lagi, digunting lagi. Peristiwa yang kedua. Rasul terus berjalan menemukan peristiwa yang ketiga. Ada orang yang lagi panen. Dipotong, tumbuh lagi, dipotong, tumbuh lagi, dipotong, tumbuh lagi, dan seterusnya. Terakhir Rasul disuguhi 3 macam minuman. Yang pertama adalah air putih, yang kedua arak, yang ketiga susu. Maka Rasul dengan mantap memilih susu. Diminum susu itu oleh Rasul dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di Bethlehem. Tahu Bethlehem, Pak? Bethlehem itu dari Sriwijaya dikit ke sana. Begitu. Bethlehem, Baitul Laham sebenarnya itu bukan Bethlehem. Jadi tempat kelahiran Nabi Isa alaihi Rasul berhenti di sana. Kalau bahasa kitanya istirahat sebentar di rest area Pak Haji. Rest areanya Bethlehem. Kemudian Rasul itu bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, wahai malaikat Jibril, sebenarnya peristiwa fenomena yang saya saksikan itu apa? Yang pertama tadi Rasul melihat apa, Bu? Nenek-nenek. Bu, Rasul melihat apa? Lihat nenek-nenek. Nenek-nenek yang sudah keriput, sudah peot, tapi pakaiannya alabatan anak muda, alabatan ABG. Rasul bertanya, siapa itu wahai Jibril? Tamsil apa itu wahai Jibril? Kata Jibril, ya Muhammad, itulah perumpamaan, ibarat, analogi tentang alam dunia. Suatu saat adalah akan seperti itu. Bapak Ibu, ibarat kita hidup sekarang ini, alam dunia ini sudah nenek-nenek. Mana? Alam dunia ini sudah nenek, sudah peot Bu alam dunia ini. Saya terbayang Pak, terbayang. Mana buktinya sudah peot? Di Parung Panjang ke Tangerang dulu Pak Haji. Parung Panjang Tangerang itu jauhnya minta ampun. Jangankan Parung Panjang ke Legok itu jauhnya minta ampun. Mana? Yang ini kan? Tapi sekarang perjalanan yang begitu jauh terasa dekat. Ini menunjukkan dunia itu sudah peot dan teknologi itu makin maju. Betul betul. Dulu orang berangkat ke Bandung, berangkat ke Ciamis, berangkat ke Jawa itu butuh berhari-hari, bahkan bisa jadi butuh berbulan-bulan. Sekarang hanya hitungan jam saja bisa sampai Pak. Dengan apa? Dengan pesawat. Mungkin nanti di tahun-tahun berikutnya akan ada lagi kendaraan yang lebih hebat daripada pesawat. Bisa. Mana buktinya gadget? Mana buktinya alam dunia sekarang sudah genit? Alam dunia sekarang sudah peot. Kenapa? Sekarang kemaksiatan, sekarang perbuatan dosa kita tidak perlu mencari ke jauh. Di rumah kita sendiri sudah ada. Di rumah kita sudah. Alat yang kita bawa ini, yang kita bawa, mau kita gunakan yang bermanfaat juga bisa, mau digunakan yang tidak bermanfaat juga bisa, tergantung kita. Ini menunjukkan alam dunia sudah peot. Alam dunia sudah
Bapak Ibu rahimahullah, saya sedikit mau cerita di luar konteks Isra Mi'raj. Dulu ada orang sakit nggak sembuh-sembuh Pak. Orang sakit tidak sembuh-sembuh Pak. Berobat ke tabib kemana-mana itu sakit nggak sembuh-sembuh. Ibarat zaman sekarang dokter dari yang mahal sampai yang murah didatangi nggak sembuh-sembuh. Jengkel ini seorang penyakitnya nggak sembuh-sembuh, dia nazar. Nazar itu kan perbuatan yang sunnah menjadi wajib. Dia nazar, cuma nazarnya aneh. Nazarnya lain daripada yang lain. Kata orang tadi, kalau gua sembuh nanti, gua mau ngasih sodako sama setan. Orang sodako itu kan ke musola, ke anak yatim, ke fakir miskin. Tapi ini mau sedekah sama Setan. Sembuh Pak Haji, sembuh. Begitu ngomong mau sodako sama setan, sembuh. Setelah sembuh bingung sendiri dia. Aduh, katanya kemana ini gua cari setan gitu. Akhirnya dia coba cari tempat-tempat yang angker Pak. Jangan tempat anu sangar Pak ya. Tujuan nyari apa? Nyari setan. Ada tempat sepi dia panggil setan, nggak ada yang nyamuk Pak. Sampai ada di tempat yang angker dia panggil setan-setan yang kata setan, ada apa yang saya panggil Ali? Cuman setannya bukan dari Arab. Ada apa panggil saya? Gitu maksudnya. Kata orang tadi itu gini, dulu saya punya omong. Kalau saya sakit, nanti sembuh saya harus ada apa sama setan. Kata setan, ente manusia belum. Aneh nggak butuh duit. Kata setan, iya juga ya. Bingung Pak orang tadi. Setan nggak butuh duit. Jadi gimana dong? Kata setan gini aja, karena aneh mah nggak butuh duit, ini duit kasih aja sama cucu aneh. Memang ada cucu ente setan? Ada. Apa itu? Cari aja katanya. Pertama, kalau ada orang yang nggak suka sholat itu cucu saya kata setan. Kalau orang sholat cur johor maghrib dia sholat, dia orang sholat dia nggak sholat berarti cucu kata siapa itu? Yang kedua kata setan, cari cucu gua yang bagaimana kalau ada anak yang berani sama orang tuanya, itu cucu saya. Dengan kata lain, kalau ada anak yang durhaka kepada orang tuanya itu cucu setan. Kasih dulu. Jadi dikasih duit tadi bantu sama setan. Yang ketiga nih. Yang ketiganya tahu nggak Pak? Di sana kalau ada yang ngaji bawaan yang ngantuk aja gitu. Itu Pak, tunduk be, ngantuk aja. Ada yang ngaji bawaannya berarti itu bukan kata saya ya. Saya mah nggak ngomong begitu. Bapak Ibu rahimahullah, tadi sampai di mana saya ngomong? Bukan. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi itu bertemu dengan orang yang memotong lidahnya tidak berhenti, dipotong menjerit tumbuh lagi, dipotong lagi menjerit tumbuh lagi, dipotong lagi menjerit tumbuh lagi, sampai orang tersebut berhenti dengan kesakitan yang tidak terbayangkan. Rasul bertanya, wahai Jibril, siapakah tadi orang yang senantiasa lidahnya menjulur digunting, lidah menjulur digunting, lidah menjulur digunting? Kata Rasul, itu adalah umatmu nanti di masa yang akan datang yang punya 3 penyakit. Yang punya berapa penyakit Ibu? 5.
Tadi saya duduknya 3 kali 5. Tadi ngomong. 5 penyakit nih. Mudah-mudahan 5 penyakit ini Allah jaga, Allah pelihara, tidak terhinggap kepada kita. Amin. Apa itu penyakit yang pertama? Penyakit pertama orang yang menggunting lidahnya yang bertemu dengan Nabi ketika peristiwa Isra adalah mereka yang ketika hidup di alam dunia senang berghibah, senang membicarakan kejelekan orang lain, senang memfitnah orang lain, suka menggunjing orang. Perbuatan ini kan perbuatan yang dilakukan kadang-kadang tidak terasa. Benar Bang Bu? Ya. Penyakit itu Pak. Si Anu ya, Masya Allah, kenapa? Punya motor kreditan aja belagu banget. Saya bukan ngomongin, padahal lagi Ngomongin. Apa yang kedua? Yang penyakit berbahaya, ujub. Apa itu ujub? Ujub itu punya rasa bangga terhadap diri sendiri. Merasa diri cukup, merasa diri hebat, itu ujub. Kenapa ujub ini dianalogikan, digambarkan dengan orang yang menggunting lidah? Sebab ujub itu adalah sifatnya iblis. Nauzubillahimin. Iblis dulu suruh sujud kepada Nabi Adam, enggak mau. Apa kata iblis? Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min. Ngapain sama sujud kepada Adam? Adam sama saya kan hebatan saya. Adam dibuat dari tanah, saya dibuat dari api. Gengsilah saya sujud kepada Nabi Adam. Itu sifat iblis. Berapa tadi? 3. Apa itu yang ketiga? Sum'ah. Apa itu sum'ah? Sum'ah ini sifat yang tersembunyi. Sum'ah ini bahasa kitanya mendengar. Jadi orang yang punya sifat sum'ah itu orang yang suka pengen kesohor. Kesohor itu bahasa ininya apa ya? Hayang di alam. Pengen dipuji, nauzubillahimin. Puji itu hanya milik Allah, bukan milik manusia. Apa yang keempat? Yang keempat itu adalah orang yang tidak bertanya satu sama lain. Hati-hati nih, Ibu. Muslim sama muslim, jangankan 1 minggu, jangankan 1 bulan, apalagi 1 tahun, nauzubillahimin dzalik, 3 hari saja tidak saling bertanya, belum diterima ibadahnya oleh Allah. Jangankan dengan tetangga, dengan suami istri, kalau tidak saling bertanya, ibadahnya belum diterima. Kan ada kadang-kadang istri sama suami gara-gara sedikit tinggal 1 kamar, tapi enggak saling bertanya. Ada enggak? Suka ada. Bisa ranjang. Suami istri tidak saling bertanya, giliran ada mau pakai siput doang gitu. Bagaimana suami dengan istri juga sama Bu. Makanya dengan tetangga, dengan saudara, baik dalam skala besar maupun skala kecil dalam keluarga, harus saling asa, saling asih, saling jelas. Bayangkan Bu, nauzubillahimin dzalik, kalau ada orang sampai tahunan tidak saling bertanya, ibadahnya itu dipending Bu, ibarat orang gajian, gajiannya ditunda dulu. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat ini. Nah, 5 sifat ini, 1 ujub, riya, sum'ah, ghibah, dan 1 lagi hasud. Yang kelima itu sifat ini Allah tahu ini yang menjadi penghalang ibadah. Ini yang jadi penghalang hubungan antara Allah dengan hamba, dengan manusia. Maka sebagai bentuk kecintaan Allah kepada umat Nabi Muhammad untuk menggerus ini,
umat Nabi Muhammad diberikan kado di dalam 1 tahun 1 bulan. Kado itulah yang disebut dengan bulan Puasa. Bulan Ramadan itu kalau bahasa gampangnya Ramadan itu artinya ngulek, kalau kata Pak Ustadz Zainal Abidin. Ngulek, ngancurin, ngebakar apa? Ngebakar sifat-sifat jelek yang ada di diri kita, dibakar dengan adanya bulan Ramadan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang akan datang ini kita semua bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan imanan wa ihtisaban. Amin. Kenapa bulan Ramadan itu 1 bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menghilangkan 5 penyakit ini? Bapak, Ibu rahimakumullah. Ibadah Ramadan ini di dalam rukun Islam adalah ibadah yang paling istimewa. Kenapa? Karena Ramadan itu ibadah puasa itu tidak ada gerak, tidak ada suara, tidak ada sesuatu yang bisa dilihat oleh orang lain dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau orang sholat kelihatan nggak berjamaah? Sholat kelihatan nggak? Kelihatan, kedengaran, itu sholat. Zakat kelihatan nggak? Sedekah kelihatan nggak? Bukan kelihatan lagi, diumumkan dan lain sebagainya. Haji, umroh, apalagi sebelum orang pergi haji, sebelum orang pergi umroh, 1 minggu 1 bulan sebelumnya 1 kampung orang tahu semua, betul? Tapi ibadah Ramadan tidak ada gerak, tidak ada suara, tidak ada aktivitas. Orang puasa itu belum tentu orang yang kelihatannya loyo di depan rumah dia berudah, belum tentu puasa. Ini ada yang ketawa, saya agak curiga juga nih. Tidak ada gerak. Ada orang yang kelihatan segar bugar, padahal dia berpuasa. Kenapa? Karena memang puasa ini satu ibadah yang dirahasiakan oleh Allah, fungsinya untuk membakar penyakit yang 5 tadi. Makanya jangankan orang ibadahnya puasa, baru mau masuk puasa ada aura, ada suasana batin yang damai, yang senang, yang berbahagia dengan akan datangnya masuk bulan Ramadan. Sebelum dia puasa sudah haramallahu jasadahu ala niran, sudah Allah haramkan tubuhnya dibakar api neraka. Baru bergembira. Kan sebelum Ramadan datang itu kan hawanya, auranya sudah datang, Pak. Ini kan aura Ramadan ini kan sudah datang. Ada suasana batin yang damai, suasana hati yang tenang, karena akan masuknya bulan Ramadan. Ditambah lagi begitu masuk kita berbahagia, senang apa? Senang akan beribadah di bulan Ramadan, maka haram jasadnya disentuh api neraka. Amin. Amin. Dengan catatan puasanya jangan puasa ngancam. Kadang-kadang kan saya pernah ngaji di beberapa tempat, punten ya, tapi bukan di sini Pak Haji kita. Mau Ramadan ini rame pembicaraan, cuman rame itu bukan rame mau puasa, ramenya mau ke Tanah Abang. Dengar enakan sekarang, kenapa? Nanti mah bulan puasa susah keretanya dan lain sebagainya. Tapi insya Allah ibu-ibu di sini mah enggak. Salah. Amin ya rabbal alamin. Tuh. Jadi sifat-sifat ini dibakar oleh Allah bagi umat Muhammad dengan datangnya bulan Ramadan. Makanya surga buat orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan pintunya aja beda. Ibaratnya kalau ibadah biasa pintunya cuma pintu kecil, tapi kalau Ramadan Allah buka surga itu pintunya pintu gerbang yang disebut di dalam hadis dengan babur royan. Ada namanya babur royan. Dipanggil itu orang-orang yang kangen, orang-orang yang rindu akan datangnya bulan puasa. Siapa yang Allah panggil? 4 golongan manusia nih yang dipanggil-panggil oleh surga. Surga cinta kepada 4 golongan manusia. Siapa yang pertama adalah talib Quran, orang yang banyak membaca Al-Quran. Makanya kan biasanya orang baca Al-Quran di bulan Ramadan rame. Yang biasa nggak banyak baca Quran juga baca Quran.
sendirian satu Quran, hatam satu Quran satu bulan. Kalau rame-rame satu malam selesai, kan sekarang ada Al-Quran yang 30 juz. Ada ya Bu ya? 30 juz dibagi 30 satu malam hatam, hitungannya sama dengan fadilahnya satu orang satu Quran. Kok bisa begitu Pak Ustaz? Iya, inilah fadilah yang Allah berikan kepada umat Muhammad. Orang kalau sholat sendiri satu ganjarannya satu, tapi kalau sholat berjamaah satu dibalas 20. Benar kan? Makanya ini mudah-mudahan ya Pak Haji ya, Mas Bro di masjid ini. Jadi habis tarawih, apa namanya? Kalau bahasa di kampung itu bahasa Abah Haji Mikrat namanya. Kalau kita khataman rame-rame, satu malam hatam satu Quran karena 30 orang, atau kalau 60 orang saling separuh juz. Satu bulan 30 sama dengan hatam satu Quran. Siapa orang yang menghatamkan Al-Quran, maka Al-Quran itu wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin, dia akan menjadi rahmat dan obat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu akan menjadi nurun, akan menjadi cahaya ketika orang berada di alam kubur. Ketika berada di alam kubur. Masih ada waktunya? Masih ada Mas Bro? Yang kedua apa itu? Yang kedua yang surga rindu itu adalah wahafidil lisan, orang yang pandai menjaga lisan. Apa Bu? Orang yang pandai menjaga. Kenapa? Sebab injilakul lisani asaddu min injilakir rijli, katanya tergelincirnya lidah itu jauh lebih fatal, jauh lebih berbahaya ketimbang tergelincirnya kaki. Orang kalau terpleset kaki paling-paling keselewat diurut sembuh, tapi orang kalau tergelincir lidah, berapa banyak orang yang masuk penjara gara-gara lidahnya tergelincir. Betul? Berapa banyak orang yang sakit hati gara-gara lidah seseorang tergelincir. Setuju? Maka lidah itu dijaga. Kenapa? Karena lidah itu bisa mengantarkan seseorang ke dalam neraka, bisa mengantarkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu. Dulu Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong perlihatkan mizan itu seperti apa. Kata Allah, Musa, ente enggak bakal sanggup lihat mizan. Nabi Musa tetap merengek, Pak, ingin diperlihatkan mizan. Baik, kata Allah, akan aku perlihatkan mizan itu kepada kamu Musa, tapi kamu harus tahu, begitu mizan itu timbangannya akan dipakai menimbang amal buruk dan amal baik manusia nanti di padang mahsyar. Diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Musa, ibu-ibu, bapak-bapak rahimahullah. Begitu Nabi Musa melihat mizan yang diperlihatkan itu, Nabi Musa pingsan sambil menangis. Kata Nabi Musa, ya Rob, bagaimana umatku? Umat Nabi Musa itu gede-gede, apalagi kita umat Nabi Muhammad kecil-kecil. Bagaimana aku bisa mengisi mizan yang demikian besar dengan amal yang dilakukan oleh umatku? Kata Nabi Musa, tidak mungkin selama hidupnya bisa mengisi mizan itu. Apa kata Allah? Ya Musa, kalimatani hafifatani sakilani fil mizani. Wahai Musa, ada kalimat, ada ucapan, ada bacaan yang mudah diucapkan, ringan diucapkan, tapi berat di timbangan. Kata Nabi Musa, ya Rob, itu kalimat apa? Kata Allah kepada Nabi Musa, kalimatnya adalah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ternyata bacaan itu luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu. Itu biasanya dia baca habis subuh, jumlahnya 33, betul nggak? Subhanallah 33, alhamdulillah 33,
Allahu Akbar 33. Suka dibaca? Insya Allah. Yang keempat, apa itu yang dirindukan surga adalah wa mut'imul ji'an, orang yang senantiasa berbagi rezeki dengan sesama, orang yang senantiasa berbagi sedekah, orang yang senantiasa kalau punya rezeki tidak dimakan sendiri tetapi dimakan bersama-sama. Ini yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an ada ayat fa amma man a'ta wattaqa. Terus gimana lagi Bu? Wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil fa amma man a'ta, siapa orang yang suka memberikan, suka membantu kepada orang lain, wattaqa, dasarnya adalah takwa, wasadaqa bil husna, dan dia meyakini pahala kebaikan, pasal yassiruhu lil yusra, maka Allah akan mengeluarkannya dari berbagai macam kesulitan. Dengan kata lain, sedekah itu merupakan solusi dari permasalahan hidup. Enggak ada ceritanya orang miskin gara-gara sedekah, betul? Kalau yang miskin gara-gara judi banyak. Kama qala muhsin alatas, aku sengsara karena judi, aku melarat karena judi, banyak utangku karena judi, judi yang membawaku mati. Kan gitu. Ini hati-hati sekarang, modern, zaman modern ini, orang yang judi itu dengan berbagai cara. Bahkan pemerintah mengeluarkan undang-undang 30 berapa? 303 apa ya Pak? Iya. Tapi dengan teknologi ada yang lebih parah daripada judi langsung. Apa itu judi online? Hati-hati Pak. Di WA masuk nomor, ayo dong, kan gitu biasanya. Hati-hati terjebak kita Pak. Kalau orang sudah judi online, susah berhentinya ketimbang orang yang judi langsung. Nggak ada ceritanya orang judi itu kaya Pak. Judi itu semuanya membuat orang miskin. Judi itu semuanya membuat orang sengsara. Anak istriku melarat gara-gara judi, keparat, kan begitu. Nauzubillah min. Para jamaah rahimakumullah, sebenarnya Isra Mi'rajnya belum diurai, tapi intinya adalah di pertemuan ini kita semua mudah-mudahan diberikan hidayah dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini imanan wa ihtisaban. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, hidup itu senantiasa berputar, ibarat roda, terkadang di atas, kadang-kadang juga di bawah. Kalau istilah pantun, naik sepeda, mati lampunya, terus berjalan, lambat sampainya. Hidup itu gundah, banyak masalah. Di bulan Ramadan ini perbanyak baca Al-Quran, itulah obatnya insya Allah. Semoga ada manfaatnya apa yang saya sampaikan. Usikum wa nafsi kitabullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita, yaitu Ustaz